dulu. Jadi ini motor fiction teman-teman, ini akinya itu sering ngedrop banget ya, tapi ngedropnya itu seperti lama jangka waktunya sih, 4 hari baru nggak bisa starter ya, turun. Sementara ini masih bisa starter, jadi ini aki udah gantian lagi ya, udah ganti kemarin ini, tapi ini mulai ngedrop lagi ya teman-teman. Kita coba matikan dulu, kita cek di sini voltasenya. Ini kabel buat di testernya ya. Kita cek bagian setrumnya, ini aki standby. Ini menunjukkan 11,66 ya. Untuk ukuran standarnya itu aki kondisi normal dalam pengisian. Misalkan kondisi normal yang bagus itu di 12 ke atas ya, voltasenya di sekitar 1245 sampai 1268 ya dalam keadaan pengisian. Tapi di sini kita coba starter, kita hidupkan, cek pengisiannya. Ini udah mulai, tadi masih bisa starter ya, nih masih bisa, cuman mulai agak lemah lagi. Ini kita cek lagi arus voltase yang ininya, ini malah turunnya teman-teman. Seharusnya kan kalau kita gas di sini, kita diamkan, kita gas. Ini ya, harus menunjuk ke 13 voltase ya teman-teman. Kalau lagi motor hidup pengisian akinya itu standarnya harus menunjukkan ini seperti ulang ya, ini pengisiannya turun. Jadi ini sebenarnya pengisiannya seperti masih bekerja ya, kiproknya itu, tapi voltase yang dibutuhkan tenaga ininya ini kurang banget. Harusnya kalau lagi digas-gas begini itu biasanya menunjukkan ke arah di atas 12 dan mendekati 13 ya. Kalau udah digas itu nyampe 14. Ini mulai lemah lagi. Ini jadi pengisiannya nih rada error. Ini jadi sumber yang digunakan kebanyakan dari akinya aja ini. Walaupun seperti seolah-olah masih bekerja ya, tapi kita nggak bisa ngecek kiproknya dulu kalau dari sini, karena ini katanya dapat ganti itu beberapa tahun yang lalu. Dan ininya udah diganti ya. Jadi kita coba periksa dulu bagian dalamnya nih. Kita cari penyebab pengisian yang gak normalnya. Kita pengecekan bagian spoolnya dulu ya. Kita mau bongkar dulu spoolnya teman-teman. Ini kabelnya, buat kabel kursornya kita lepas lagi, karena ini satu paket dengan spool ya. Masih panas. Ini buat ngecek dulu ya, walaupun di sini sepertinya dia kelihatan masih bekerja ya, arus voltasenya itu masih bergerak itu ya, masih bekerja spoolnya. Tapi kita lihat dulu, ini udah lemah apa belum. Jadi penyebab lemahnya dia bisa jadi gosong, bisa jadi rusak atau gimana, kita periksa dulu. Dan ini enaknya fiction tuh, dia olinya nggak bercetan ya, karena di sini yang posisinya lebih tinggi bagian bawahnya itu, jadi cukup kadang-kadang didiamkan begini aja dia nggak bakal netes. Kita bongkar udah. Ini kamera nekan ya. Cari tempat dulu dah.
Ini mau periksa spool ya teman-teman. Oh, waduh, tuh, dan kelihatan nggak? Ini kalau yang seperti ini dia tuh, warnanya beda sendiri ya. Agak ngadepnya gimana nih? Turunin. Tuh. Ini gosong ini teman-teman. Spoolnya itu masih bisa mengeluarkan arus. Jadi stripnya masih ada, tapi kalau seperti ini dia gosong, rusak jadi di salah satunya bisa jadi dua kabel itu dia gosong. Jadi penyebab pengisiannya akinya gampang drop terus pengisiannya itu kurang, walaupun bekerja di output dari kiproknya itu keluar, tapi outputnya itu kurang gede ya, buat melakukan pengisiannya itu nggak bisa ya. Jadi penyebabnya kita lihat itu, kita jangan ke kiproknya dulu, kita setelah dicek spoolnya bisa dipastikan ini spoolnya rusak ini teman-teman, udah gosong. Jadi harus kalau yang seperti ini harus diganti dia. Ini kiproknya itu, spoolnya ini kalau udah kondisi seperti ini walaupun bekerja, tapi bekerjanya itu tidak maksimal ya teman-teman. Ini spoolnya gosong, ini enggak sekalian mati ya, jadi karena ini masih gangguannya itu enggak mendeteksinya, kalau nggak dibuka nggak bakal kelihatan langsung ya. Kalau yang misalkan langsung mati sih langsung ketahuan ya, jadi dari output dari kiproknya juga nggak bakal keluar, karena ini spoolnya spool 3 fase, jadi 3 kabel itu masuk kiprok semuanya itu buat melakukan pengisian semua dia. Jadi kalau yang seperti ini teman-teman, spoolnya harus diganti. Jadi ini penyebab yang bikin akinya drop terus ya. Jalan lama-lama nanti motornya mati juga ya, karena tidak ada pengisian yang masuk ke aki, sementara motor hidupnya itu menggunakan aki terus. Lama kelamaan akinya habis dan motornya tuh pasti mati ya. Ini motor Yamaha Vision, jadi ini harus ganti spool dulu. Ini spoolnya harus diganti ya teman-teman, harus dicariin. Nanti kita pakai yang ini, yang baru atau yang bekas. Tapi ini sebaiknya buat spool harus yang ori ya teman-teman, biar pengen tahan lama ininya mah, sistem kelistrikannya harus ganti pakai yang ori. Oke, ini dia motor Yamaha Vision. Oke, begitu saja, semoga dapat membantu. Tapi nanti saya mau bikin video pemasangan spoolnya ya, lalu sekalian buat lihat outputnya keluarnya itu seberapa dari spoolnya buat masuk ke sini, terus sampai akinya lagi itu bisa ngisi normal nggak ke akinya ya. Walaupun aki drop itu kira-kira bisa normal lagi, itu sistem kelistrikannya untuk bagian pengisiannya udah pasti normal pulih. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.